Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun pembacaan gemar hari ini terdapat dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Saya akan mengambil beberapa ayat. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ini ayat yang kedua. Ayat yang kelima, karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-18. Maka jawab Tuhan Yesus Kristus, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang ahli agama. Tapi sayang sekali dalam kehidupannya ia menaruh bahwa adat istiadat itu sejajar dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan batal karena adat istiadat yang berlaku. Dan inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain yang seperti itu yang kamu lakukan. Ini adalah sangat fatal. Karena apa? Karena orang Farisi menaruh bahwa adat istiadat itu lebih dilakukan, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari daripada kebenaran firman Tuhan. Contohnya membasuh tangan, itu sudah dikatakan najis. Inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi kurang memperhatikan kebenaran batinia, kesucian batinia. Apa yang di dalam hati ini tidak diperhitungkan, padahal Allah memperhatikan hati dan bukan memperhatikan apa yang kelihatan. Namun orang Farisi menyatakan bahwa membasuh tangan, makan tidak membasuh tangan itu najis, dan banyak sekali hal-hal yang lainnya yang dilakukan, dikerjakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat mengenai adat istiadat. Dan itu sangat mengikat sekali seorang percaya yang melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh orang percaya terikat dengan adat istiadat sehingga melupakan dan tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat fatal. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa apa yang masuk ke dalam diri manusia, ke dalam perut, itu tidak menajiskan. Artinya di sini Tuhan Yesus menghalalkan semua makanan. Ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Tetapi yang keluar dari dalam hati
ya itulah yang menajiskannya. Karena di sana dikatakan ada pencurian, pikiran jahat, pembunuhan, percabulan, perjinan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan lain sebagainya. Ini yang akan membunuh kehidupan manusia. Jadi pengertian mengenai kebenaran firman Tuhan itu adalah hal yang mutlak, karena firman Tuhan itu memberikan satu kehidupan. Jadi jika di dalam manusia batiniah kita ada aliran kebenaran firman Tuhan, itu akan menghidupkan orang lain juga yang melihat kita. Itu adalah tugas anak Tuhan, di mana anak Tuhan harus memiliki kehidupan yang syoi, yang berasal dari firman Tuhan itu sendiri, dan memancarkan terang dan garam sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Bila Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk menjaga hidup kita, yaitu kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang menjaga hidup kami, kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami dan memberkati bagi orang lain yang melihat kehidupan kami. Karena pada saat kami menghidupi kebenaran firman Tuhan, dari situ akan timbul aliran kebenaran yang akan menghidupkan orang lain juga. Terima kasih bila firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat bersama Tuhan, amin.